warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Jadi pada video ini ya, sampean pasti sudah tahu ya, IBB sudah membuat video live streaming kemarin. IBB sudah memberikan sedikit terawangan, ya selentingan teaser lah ya, Cak ya. Jadi semuanya IBB sudah jabarkan dari pergerakan Yamaha, yang kita betul-betul curigai, walaupun sebenarnya Cak, kalau kita membahas mengenai R25 yang terbaru facelift ini kan banyak banget ya, berseri-seri, tapi semuanya betul-betul menguap, nggak ada bekas. Tapi Kang Mas, kalau kali ini WP katakan betul-betul WP cukup pede Kang Mas, soalnya sudah ada kode project yang kita kantongi, dan teman-teman semuanya tentu video ini beda dibandingkan dengan live streaming kemarin. Jadi WP ingin memberikan gambaran kesamaan semuanya, sosoknya seperti apa. Jadi Kang Mas, WP sudah menerawang ya. Walaupun sekarang kita masih berharap ada spy suit, akan tetapi dilalah belum ada. Tapi nggak apa-apa, Cak. Jadi per video ini, semoga saja terawan IWB tidak meleset. Bagaimana sosok dari New R25 yang terbaru ini berdasarkan terawangan dari IWB. Nah, teman-teman semuanya, sekali lagi kalau kita membahas mengenai R25, sampean pasti tahu ya bagaimana sejarah R25 saat itu ya. Saat itu Ninja memang luar biasa, Ninja penjualannya sangat pesat sekali. Ninja di tahun 2013-an ke bawah itu penjualannya bisa sampai 6.000 unit per bulan, Cak. Ini adalah angka yang fantastis, dan akhirnya membuat Yamaha pun tertarik untuk meracik desain yang terbaru. Sebuah motorsport 250cc 4 silinder yang saat itu diberi label R25. Dan WB adalah salah satu blogger yang beruntung sekali saat itu dipilih oleh Yamaha Indonesia untuk ke Jepang langsung ya. Jadi kita melihat prototipenya, IWB terlibat di sana, Cak. Benar-benar IWB itu saat itu exciting banget Kang Mas, karena ketika melihat dari sosok prototipenya itu ganteng banget. Jadi kalau sampai lihat fotonya, alhamdulillah IWB langsung di Tokyo Motor Show 2013, IWB ngelihat langsung sosok dari R25 yang saat itu memiliki desainnya sangat mirip dengan YZR M1 MotoGP. Jadi pada saat Valentino Rossi sedang booming-boomingnya, Cak, tiba-tiba di depan mata kita ada R25 yang sosoknya ganteng banget dan betul-betul sporty saat itu. Jadi saat itu, Cak, IWB sudah menanyakan kepada Yamaha kenapa mereka meracik R25, kenapa mereka membuat sebuah desain yang seperti ini. Dan saat itu Yamaha memberikan semacam ya diplomatis ya, jawaban diplomatis bahwa mereka ingin memuaskan konsumen dari Yamaha dan mereka melihat potensi market di sana bagus sehingga mereka akan memberikan motor yang powerful. Nah, teman-teman, sampean pasti tahu ya bahwa Ninja saat itu yang generasi 2 ya, yang 4 tak ya, yang 2 silinder maksudnya ya. Saat itu memiliki power 32 PS. Dan saat itu pula pada saat peluncuran R25 yang mungkin agak beda prototipnya dibandingkan dengan prototip di Tokyo Motor Show yang Bibi lihat, yang saat itu memang desainnya betul-betul nggak nyerempet ya kalau kita bandingkan dengan prototip. Banyak banget sih yang kemarin dulunya ya, maksudnya dulu komen, Cak, WB kok beda banget ya. Itulah yang Yamaha itu memang beda, Cak. Kalau Yamaha dari pengalaman pribadi IWB, prototipe biasanya beda jauh dibandingkan dengan mass production version. Nah, ini beda dibandingkan dengan Honda, yang mana biasanya Honda antara prototipe dan juga mass production ini biasanya itu similarity-nya cukup tinggi. Jadi kemiripannya cukup tinggi, dan ini yang membedakan. Makanya pada saat peluncuran saat itu di tahun 2014, dan IWB juga menjadi saksi langsung yang diundang oleh Yamaha Indonesia saat itu, peluncuran atau reveal World Premiere saat itu dilakukan di Danau Toba ya, kalau nggak salah ya. Danau Toba atau Samosir, pokoknya Danau Toba deh. Karena kita saat itu juga melakukan ritual touring menggunakan R15 dari Sabang ya, sampai dengan Toba. Dan totalnya saat itu menggunakan fairing sport R15 itu sampai 1.400 km. Gila emang kalau Yamaha kalau mengenai touring. Aduh Kang Mas, gila dari dulu emang. Kentir tenan, Cak. Pokoknya no limit ya, tidak ada kompromi. Di tahun 2014, Cak, peluncuran dan semuanya tercengang karena saat itu R25 memiliki desain yang memang walaupun beda dengan prototipe yang sporty dan racing banget, tapi pada saat peluncuran Mas Pro memang desainnya very unique, di mana matanya itu agak ngumpet, Cak, bahasanya, Cak. Jadi headlampnya agak ngumpet dan powernya sudah melejit di angka 36 PS. Pengen aja, Cak, sudah melompat 4 PS dibandingkan dengan Ninja yang saat itu memiliki power 32 PS. Nah, dilalah Kang Mas, ternyata, Cak, kelahiran R25 ini disambut oleh Honda dengan CBR 250 RR-nya.
Pada saat itu CBR kalau nggak salah diluncurkan di tahun 2016 ya. Jadi ada jeda 2 tahun, 2016 atau 2018 ya. Coba IWB koreksi, IWB lupa-lupa ingat ya. Tapi yang jelas jeda waktu tersebut ya, setelah Honda meluncurkan CBR, disitulah kondisi yang memang harus kita akui Ninja still the best, ya Ninja tak tergoyahkan, kecuali ketika CBR sudah masuk, disitulah goyah, Cak. Jadi R25 seperti kayak mandul, R25 nggak bisa berkembang, R25 kita katakan lumayan gagal untuk menggeser Ninja, dan dilalah justru penguasa market, yakni Honda meluncurkan CBR yang hingga sekarang pun tetap ganteng dilihatnya, Cak. Jadi Honda meluncurkan saat itu CBR 250RR dengan power 38,9 kalau nggak salah. Jadi bayangin aja, Ninja 32 PS, R25 36 PS, CBR-nya meluncur dengan power 38,9 PS dan itu langsung menggebrak dengan desain yang sangat futuristik. Kita kalau membahas mengenai R25, pasti sampean akan merasakan desperate atau udahlah paling nggak ada lah yang generasi terbaru, generasi 3. Karena kita tahu sendiri bagaimana ketatnya persaingan di kelas 250cc sport fairing. Namun Cak, seperti live streaming IWB kemarin, IWB sudah share ke sampean bahwa ternyata ada indikasi kuat. Yamaha diam-diam mereka ternyata sudah berjalan proyek untuk New R25. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, akan seperti apa R25 terbaru? Akan seperti apa sosoknya? Apakah ada perubahan yang minor seperti kemarin? Bagaimana dengan sosok mukanya? Bagaimana dengan desain sampingnya, belakangnya? Bagaimana dengan engine-engine-nya? Nah, teman-teman, ini adalah terawangan Iwan Banaran terbaru. Ini adalah terawangan IWB yang terbaru. Tapi sekali lagi, IWB selalu disclaimer ke sampean semuanya, kalau memang ada meleset, mohon jangan dibully Kang Mas. Kalau ada nggak akuratnya, tolong jangan dimaki-maki, Cak. Karena semuanya terawangan yang artinya belum tentu akurat, belum tentu benar. Tapi boleh sampean tampung untuk kita lihat seperti apa nanti bersama-sama, Cak. Nah, teman-teman, seperti yang sudah IWB share ke sampean sebelumnya di live streaming, IWB menemukan per kemarin, mungkin ya sekitar 1 bulanan ya, setengah bulan lah ya. Seminggu kali, Cak, kok sebulan sih. Per seminggu yang lalu, IWB menemukan indikasi kuat adanya pergerakan dari Yamaha Indonesia ya. Bahkan rumornya ada beberapa terawangan yang mengatakan sepertinya sudah ada unitnya di Pulau Gadung. Sepertinya ya, mungkin kalau ada salahnya teman-teman Yamaha yang di sana yang mungkin tahu, mohon jangan ketawa ya. Tapi kalau ada benarnya juga jangan sampean kayak terkejut. Semuanya kan hanya terawangan. Jadi sampean tampung, kalau memang ada yang kurang, monggo sampean tambahin aja di bawah di kolom komentar. Tapi yang jelas, inilah terawangan sosok New R25 dari kacamata Iwan Banaran, generasi ketiga, yang kita harapkan akan membuat kita melirik kembali R25. Nah, yang pertama, Cak, kita langsung menuju ke intinya. Seiki speakernya ada just posisinya. Yang pertama, Cak, bagaimana dengan desainnya? Nah, Kang Mas, IWB sudah terangkan kemarin ke sampean bahwa desain New R25 adalah sebuah desain yang totally baru. Teman-teman, casingnya tidak lagi seperti yang sebelumnya. Tidak seperti Gen 2. Jadi dari terawangan IWB, dari casing-casing bodinya, sampingnya, mukanya, bahkan belakangnya pun berubah. Ini good news, Cak. Karena sama tahu sendiri bagaimana dulu ya, kita melihat bahwa R25 yang Gen 2 ini kok kayak nanggung. Belakangnya nggak berubah, hanya depannya dirubah. Dan itu membuat sampai resistensi. Ya memang sih ada perubahan dari suspensi upside down. Sudah ada, kemudian juga ada assist slipper clutch ya. Jadi ada fitur ASC-nya. Dan juga speedometernya sudah full digital, tidak lagi analog. Tapi itu nggak cukup Kang Mas. Nah, untuk yang terbaru nanti, Cak, yang menjadi perhatian IWB adalah di bagian muka. Kang Mas, bagian mukanya, kalau boleh IWB memberikan gambaran ya. Jadi, jika tidak salah menerawang, bagian muka dari New R25 yang saat ini IWB yakin menggunakan kode project BR. Udah kita ngomong aja deh, nggak usah sensor-sensor lah ya. BRA, karena kita juga sudah membahas di blog kemarin ya. Jadi untuk generasi pertama R25 mengusung kode project 1WD, kalau sampai tahu ya. Kemudian kode project generasi kedua adalah BR5. Dan yang terakhir ini yang IWB temukan pada saat menerawang kode projectnya adalah BRA. Nah, kode BR ini memang kita berpikir
Apakah dengan BR ini artinya secara motornya sama aja dibandingkan dengan sebelumnya? Apakah engine-nya sama aja? Apakah fiturnya sama aja? Apakah justru desainnya juga sama? Hanya beda belakangnya. Di mana sebelumnya 5, sekarang menggunakan huruf A. Ini juga IWB awalnya cukup pening juga, Cak. Ini maksudnya apa sih ya? BRA, satunya BR5. Jangan-jangan produk yang beda nih, bukan R25. Namun, Cak, dari terawan IWB menemukan banyak part yang memang mirip dengan R25. Jadi artinya IWB yakin kode project BRA Yamaha ini adalah New R25. Nah, sekarang nyambung lagi kepada desain. Desainnya, Cak, jika tidak salah menerawang, maka IWB menemukan perombakan total di bagian mukanya, Cak. R25 generasi ketiga nanti tidak lagi sama dengan sekarang. Karena kenapa? Teman-teman, sama tahu ya, bahwa filosofi rata-rata motor saat ini ya, jadi identitas ya, bukan filosofi, mungkin identitas motor-motor sport Yamaha rata-rata menggunakan model Pro G. Bener nggak sampean? Jadi bahkan sekarang pun NMAX Turbo menggunakan model lampu ya, ala-ala proyektor, ala Pro G, terserah sama nyebutnya, laser, terserah sama nyebutnya, bukan lagi model LED biasa, dan ini sepertinya juga akan dicangkokkan Yamaha Indonesia atau Yamaha khususnya untuk generasi R25 generasi ketiga, Cak. Gendeng ora, Cak? Jadi Kang Mas, BRA nanti kalau nggak salah menerawang, mukanya itu akan menggunakan muka yang ada kemiripan dengan R7 ataupun R15. Nah, saya mencatat ya, ada kemiripan yang sangat kentara banget, sangat kental banget. Bagian mukanya itu menggunakan lampu Pro G1, ya. Kalau begitu, berarti sangat mirip dengan R7 dan R15 yang versi 4 sekarang. Itu yang pertama. Sekali lagi ya, Ibu tekankan di sana, lampunya Pro G, lampunya berubah model single kin, ya. Bukan single kin sih, ya model Pro G lah. Pro G itu kan proyektor bulat. Dan teman-teman, di bagian kiri kanannya mirip dengan R7 ada DRL, Mas. Jadi memang ini adalah identitas dari motorsport fairing Yamaha yang mana memiliki bentuk DRL yang angker modelnya. Dan ini sangat mirip dengan R15 ataupun R7. Jadi R25 BRA yang pertama adalah bagian mukanya berubah menggunakan desain R7 ataupun R15. Yang pertama itu, Cak. Nah, bagaimana dengan lampu senya? Ini yang menarik, Kang Mas ya. Jadi dari terawan IWB, aduh, Cak, keju, Cak. Dari terawan IWB R25 generasi yang kedua ini nantinya akan menggunakan bentuk lampu sen yang tidak lagi sama dengan sekarang. Sama tahu ya bahwa R15, R25 lampunya nongol di bagian kiri kanan dari fender. Fender lagi tebeng, sorry. Jadi nongol gitu. Dan ini banyak dibully oleh para netizen karena sekarang trennya kan sudah tidak lagi nongol seperti itu. Jadi terintegrasi ke dalam casingnya ataupun terserahlah di mana. Dan ternyata, Cak, sepertinya harapan sampai didengarkan oleh Yamaha sebab dari terawan IWB nggak menemukan adanya lampu sen di bagian area tebeng. Bagian fairingnya bawah nggak menemukan, Cak. Tapi IWB melihat ada siluet sebuah bentuk persegi panjang, jajaran genjang gitu ya modelnya, Cak ya. Itu di posisinya ya, posisinya itu berada di area situ, Cak. Jadi di area ya dekat DRL-nya, Cak. Artinya sepertinya Yamaha memindah lampu sennya nggak lagi di sana tapi sudah terintegrasi di bagian atasnya. Jadi ini adalah good news jika memang terawan IWB akurat. Itu yang kedua, Kang Mas. Jadi dari sini Saman sudah bisa membayangkan ya, bayangan apa namanya terawan IWB untuk R25 generasi ketiga. Terus bagaimana dengan belakangnya atau bagian area dashboardnya? Nah, untuk suspensi upside down pasti masih ada, tetap dipertahankan. Dan ini menarik, Cak. Ternyata di bagian sampingnya pun itu berubah total. Detailnya berubah, nggak sama dengan sekarang. Dan yang paling Ibu suka adalah di bagian belakang, Cak. Nah, bagian belakangnya, Kang Mas, ini yang sampean harus tampung juga. Dan juga ini akan menjadi suatu isu terawangan yang mengembirakan. Soalnya ternyata stop lamp-nya tuh berubah. Reflektornya nggak lagi bentuk yang sekarang, Cak. Jadi reflektor itu kan sudah terlalu usang. Karena itu adalah reflektor bentuk Mika 2014, Cak. Yang juga dicangkokkan Yamaha pada generasi 2018 dan digunakan hingga sekarang dan itu akan hilang, Kang Mas. Jadi ini adalah good news kalau memang benar. Jadi bagaimana sosoknya, bentuk dari stop lampnya berubah dan jika tidak salah ya bentuknya ala-ala vertikal gitulah, Kang Mas ya. Vertikal ala-ala R6, ala-ala R1. Semoga saja ini akurat ataupun ala R15 yang jelas bentuk stop lampnya tidak lagi sama dengan yang sekarang. Jadi berubah di sana termasuk
casingnya. Nah, ini sampean IWB tahu lah, sampean pasti menunggu casingnya. Cak IWB, casingnya gimana? Cak, jika IWB nggak salah menerawang sekali lagi, IWB nggak terlalu jelas ya, tapi jika kita lihat dari bentuk casing-casingnya, di sana ada bolongan kiri kanan. Wih, sound pasti langsung, wiruh, beneran Cak IWB. Nah, itu kan terawangan, Cak. Kalau salah mau dimaafkan, kalau benar alhamdulillah gitu ya. Jadi Kang Mas, artinya dari terawangan IWB, casingnya itu berubah total dan casingnya kita menemukan adanya bolongan atau semacam ya, sama tahu sendiri ya, R15 ada bolongan, R6 ada bolongan, R1 ada bolongan. Sepertinya Yamaha akan menarik desain-desain tersebut, atas itu akan ditaruh oleh Yamaha di R25. Ini adalah sebuah keputusan tepat, good news jika memang benar terjadi dilakukan oleh Yamaha Indonesia ataupun Yamaha secara khusus, karena memang base camp pengembangan atau development untuk R25 ini memang dilakukan di Indonesia, Cak. Nantinya akan diekspor untuk produksinya ke seluruh dunia. Ya, itu Kang Mas ya. Jadi pertama lampu depannya sudah IWB terangkan kesamaan semuanya. Lalu di bagian belakangnya sudah berubah stop lampnya dan desainnya betul-betul lebih tajam dibandingkan dengan R15. Jadi kalau sama nanya, berarti mirip dengan R15 dong Cak IWB. Ya memang kalau secara garis besar kan R15 pun mirip dengan R6, kemudian juga mirip dengan R1, hanya beda di bagian tertentu, Cak. Seperti ya, sama tahu sendiri bagaimana perbedaan di bagian lampunya. Tapi kalau kita lihat memang yang 2 silinder dibedakan oleh Yamaha dengan membuat model single Pro-G. Jadi ada lampu di bagian depannya, tengah, center, itu akan dicangkokkan pada R25 BRA. Itu kira-kira Kang Mas ya. Nah, bodi berubah, samping juga berubah, belakang berubah total. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sekarang begini. Bagaimana dengan engine-nya? Nah, ini Cak, yang memang kita harus menunggu dulu ya. Soalnya awalnya kita berharap ada yang namanya perombakan total. Ada yang namanya perubahan yang signifikan dari sisi dapur pacu. Dan teman-teman harus tahu, mesin itu adalah salah satu pengembangan yang menghabiskan dana sangat besar. Jadi engine itu tidaklah murah. R&D engine itu membutuhkan bertahun-tahun dan biasanya investment atau investasi ya yang harus dikeluarkan oleh pabrikan itu sangat besar. Pertanyaannya begini, kalau memang mereka meracik new engine, apakah ada in return yang memang mumpuni di sana? Karena sama tahu sendiri ya, 250 cc sport fairing sudah sangat sulit sekarang, pasarnya sudah sangat kecil, bahkan sekelas ya Ninja 2 silinder, CBR 2 silinder, kemudian juga R25 sendiri itu memang kesulitan. IWB sendiri sih kayak nggak terlalu confidence kalau engine-nya akan betul-betul berubah total. Itu yang bisa IWB simpulkan dari terawangan. Karena kalau kita lihat kode juga depannya sama-sama BR, artinya Cak, dari engine sepertinya mungkin nggak akan banyak perubahan, tapi bisa saja akan ada tuning yang membuat engine-nya makin kencang. Mungkin IWB nggak tahu, tapi ini hanyalah harapan. Tapi secara general IWB katakan dapur pacu entah kenapa IWB tidak menemukan perombakan signifikan. Itu yang IWB simpulkan. Sekali lagi semuanya hanya terawangan Cak. Semuanya hanyalah perkiraan analisa. Jadi bisa saja IWB salah, bisa saja IWB benar. Tapi yang jelas kalau sampai berharap mengenai dapur pacu dan sebagainya, kayaknya sih belum ada perombakan yang signifikan dari sisi power. Sepertinya demikian. Semoga akurat sekali lagi, tapi segala penuturan IWB ini juga jangan dijadikan acuan, tapi boleh sampai tampung dan kita buktikan sama-sama. Tapi yang jelas kalau sampai nanya mengenai desainnya, keren parah, Cak. Jadi keren. IWB katakan ini adalah sebuah desain yang memang kelihatannya ya, saya sama lihat sendiri R15 lah ya. 15 itu kan cakep ya sebenarnya, cuma karena harganya dan juga tren market sport fairing yang memang sedang sangat sulit, itu motor nggak se-booming yang versi versi ketiga maksudnya ya. Nah, untuk yang sekarang ini R25, sepertinya juga Yamaha ingin merefresh saja, sepertinya ya. Jadi nggak ada perombakan yang betul-betul membuat motor ini menjadi bombastis, kayaknya nggak. Soalnya, sekali lagi tadi, investasi yang dikeluarkan, apakah ada in return-nya? Lah kalau engine-nya taruhlah ini betul-betul luar biasa, powerful, Cak. Dan pengembangannya mahal banget, engine yang totally all new. Tapi pasarnya kecil, ya percuma Kang Mas. Makanya pabrikan sekarang akan lebih prefer untuk mengeluarkan uang sebesar-besarnya investasi ke sana di kelas Matic karena memang ini marketnya besar sekali. Oke Kang Mas ya. Jadi itu update IWB terbaru tentang R25 yang sepertinya memang bakal berubah seperti R7 dan juga R15. Kita tinggal tunggu saja seperti apa detailnya, termasuk juga
lampu sennya, Cak. Nah, kebetulan mumpung ingat ya, lampu sennya sudah nggak lagi model bohlam biasa, Cak. Nanti diduga BRA nanti akan menggunakan lampu sen LED seperti yang digunakan mereka pada MT 25 yang terbaru. Jadi akan lebih kecil ratingnya ya lampu sennya. Itu adalah beberapa informasi. Nah, satu hal yang memang saat ini masih misterius adalah bagaimana dengan peleknya. Karena kalau peleknya sekilas kayaknya masih sama. Sekilas ya. Kalau kita lihat tuh kayak nggak berubah sih. Sayang sekali untuk knalpotnya WB juga nggak terlalu aware ya. Tapi kalau saya berharap knalpotnya bakal mirip Maverick kayaknya nggak mungkin. Soalnya kan euronya sudah euro yang tinggi. Jadi biasanya dengan euro tinggi maka spek akan membutuhkan catalytic converter yang semakin ribet, rumit, dan itu akan memaksa bentuk knalpot semakin besar. Biasanya demikian. Ya, kita lihat saja seperti apa. Dan sekarang sama komen Cak di bawah. Kira-kira, kalau memang penuturan IBB akurat, apa yang membuat sampean semangat untuk menunggu R25? Tapi kalau memang ada hal yang membuat sampean kayak kurang semangat, kira-kira apa? Sampean komen di bawah. Semoga dibaca oleh Yamaha Indonesia. Dan ini akan bisa menjadi masukan buat Yamaha Jepang pastinya, karena kan pusatnya dari sana. Sampean komen di bawah, dan seperti biasa kalau sampean suka video, sampean like. Video ini sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandas.